Allah la yadhig sadruk fal hadis yahud. Bahwasanya jangan sekali-kali semua masalah dalam hidup kita menjadikan kita sumpek, menjadikan hati kita sempit, yang pada akhirnya kehadiran kita ini menjadi buat tidak nyaman bagi orang lain. Kenapa ya? Gara-gara sumpek, gara-gara punya masalah pribadi, akhirnya berefek kepada orang lain. Maka dikatakan oleh Imam Al-Haddad, la yadhig sadruk, jangan sampai kamu punya hati yang sempit, jangan sampai kamu punya hati yang sumpek. Fal hadis yahun, semua yang terjadi dalam hidup kita, masalah, musibah, ujian, cobaan, itu memang harus terjadi. Itu memang harus terjadi. Kenapa Allah ciptakan ujian dan cobaan? Kenapa Allah ciptakan musibah untuk kita semua? Untuk mengetes seberapa besar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Habib Umar menyampaikan pembahasannya atau penjelasannya dari kalimat tersebut. Beliau bilang, yang jadi masalah itu bukan masalahnya, ya. Karena mayoritas orang menganggap masalah itu masalah. Padahal yang namanya masalah itu memang harus ada. Yang namanya musibah itu harus ada. Yang namanya ujian harus ada. Ya, kita semua insya Allah, dan termasuk anak-anak kita sekarang, mereka lagi sekolah. Ada ujian, per 3 bulan ujian. Ya, kita kalau udah dengar anak per 3 bulan mau ujian, puyeng. Kita orang tuanya ikut puyeng, bukan masalah ujiannya. Masalah kalau pengen bisa ikut ujian, kudu lunas bayarannya. Ya, ikut puyeng bukan masalah ujian, bodo amat gitu kan. Ya, orang tuanya bingung. Ini anak kalau pengen bisa ikut ujian, kudu lunas bayaran. Nah, ini gimana lunasnya ini gitu. Nah, tujuannya apa ada ujian? Biar itu anak bisa naik tingkat. Mau naik kelas kudu ada ujian. Begitu pula setiap mukmin, begitu pula setiap muslim. Pengen naik derajatnya, harus ada ujiannya. Sehingga kata Sayyidul Habib Umar, yang menjadi masalah itu bukan masalahnya. Kamu mau tinggal dimanapun, ya, masalah sama istri. Wah, istri ini ribet, istri ini rumit, ini cerewet, segala macam. Udah saya ganti istri. Apakah ganti istri jadi solusi? Bisa jadi lebih parah. Ya, bisa jadi lebih parah. Oh, istri kedua nih lebih parah lagi nih. Cari yang ketiga. Lebih parah lagi, hampir-hampir mirip sama Dajjal. Jadi yang jadi masalah itu bukan masalahnya. Karena masalah mau dimanapun kita berada pasti ada. Mungkin ada di antara kita juga nih, udah ngalamin tinggal di tempat-tempat dah. Saya kenal masalah satu jamaah majelis, dia katanya pernah hijrah, lahir di Cikarang. Pernah dia kalau istilahnya itu rantau. Pernah merantau ke Sumatera, pernah. Berapa tahun di Sumatera, oh nggak kondusif di Sumatera, pindah ke Kalimantan. Sekian tahun Kalimantan, nggak kondusif, pindah lagi ke Pulau Jawa lagi, tapi bukan di tempat lahirnya. Akhirnya kembali lagi ke Cikarang. Ternyata benar, mau saya pindah kemana juga, masalah mah tetap ada. Ya, jadi yang menjadi masalah utama kita bukan masalahnya, bukan ujiannya, bukan musibahnya, bukan cobaannya. Tapi yang menjadi masalah mayoritas umat adalah bagaimana menyikapi masalah tersebut. Kalau misalkan kita menganggap setiap masalah dicari pengen solusi yang jangka pendek, insya Allah itu bukan solusi, tapi masalah baru. Karena yang namanya setiap masalah yang Allah berikan kepada kita, ujian yang Allah berikan kepada kita, ternyata kuncinya itu cuma iman takwa. Setiap masalah yang kita hadapi kuncinya satu, iman dan takwa. Iman kepada Allah, takwa kepada Allah Ta'ala, berserah diri kepada Allah Ta'ala, mintanya sama Allah, ya Allah saya punya masalah begini, mohon solusinya. Ya Allah saya punya urusan begini, mohon jalan keluarnya. Ya, terkadang kita ini, ya, ketika mendapatkan masalah, ujian, cobaan, nyarinya dengan masalah yang baru. Udah tahu masalahnya keuangan, akhirnya nyari solusinya di
keuangan juga. Ya, makanya ada yang bilang begini, Anda punya banyak hutang, Anda punya banyak cicilan, rumah belum terbayar cicilannya. Tenang saja, itu masalah Anda, bukan masalah saya. Nah, karena bagi mereka orang yang menawarkan seperti itu kan seakan solusi. Wah, boleh juga nih. Apalagi kalau misalkan ditawarin bunga rendah, wah tambah mantap lagi kan. Ya, tapi alat lihat masing-masing pasti punya hitung-hitungannya sendiri. Bukan kita tidak bilang hal yang seperti tadi haram bagi semua orang, enggak, karena masing-masing punya levelnya sendiri. Masing-masing punya tingkat kemampuannya sendiri. Bagi sebahagian orang itu solusi karena memang dia yakin bisa menyelesaikan. Tapi bagi orang yang nggak jelas gimana nyelesainnya nih, maka jangan cari masalah baru. Ya, sehingga ya dikatakan tadi oleh guru mulia kita di dalam pengajiannya, ternyata kalau misalkan kita menghadapi setiap ujian cobaan kita, modalnya iman dan takwa kepada Allah dan mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah setiap masalah kita pasti ada solusinya. Tadi guru kita bilang apa katanya? Di antara kita nih pasti pernah ngerasain lapar selapar-laparnya. Ya, duit ada, ya mau yang cash, mau yang di m-banking, duit ada, pengen makan apa aja tinggal beli, bahkan sama gerobak-gerobaknya juga bisa dimakan gitu. Karena punya duit kan gitu. Nah cuman terkadang ya, tadi kita mengambil kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan, ternyata kalau orang yang pengen sabar, rasa lapar yang dia rasa itu nggak pengen cepet-cepet dihilangin, tapi apa? Mau coba dinikmatin. Ini lapar begini amat ya, ini baru saya yang cuman telat makan, duit mah ada, tinggal jalan ke tempat makan selesai beres, bayar ada duitnya. Tapi saya pengen memaknai, ternyata ini rasa lapar saudara-saudara saya yang tidak mampu menghilangkan rasa laparnya dalam sekejap waktu. Karena bukan nggak ada, karena memang ketidakmampuan. Nah, kita yang alhamdulillah dah sehari bisa makan 3 kali masih ngeluh. Bagaimana kabar saudara kita yang makan nggak nentu hari ini bisa makan apa enggak? Tapi apakah mereka berisik? Enggak, mereka nggak berisik. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka paham ini ujian. Untuk level dia, kelaparan ini ujian terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk. Jadi setiap masalah, musibah, ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita, coba sekali-kali ini kita pengen jalan langsung itu selesai. Tapi nikmatin, biar apa? Biar kita mikir. Makanya ada istilah tafakkur sa'ah khairun min alfi rok'ah. Kita bertafakkur, kita merenungi, kita introspeksi diri sendiri 1 jam itu jauh lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa? Karena dengan tafakkur tadi kita ternyata, oh betul selama ini Allah maha baik kepada saya, cuman sayanya aja kurang bersyukur. Maka ada di antara kita yang saat ini merasakan lapar, coba sekali-kali laparnya jangan langsung dihilangin, nikmatin dulu laparnya. Ya Allah, ini rasa lapar begini kali ya, ini baru segini doang kita udah oleng nih, gitu kan. Ya, coba sekali waktu misalkan majelis ini tiba-tiba nggak ada gemblongnya dah. Nah, kalau nggak komplain jago, pasti komplain. Apa-apaan nih majelis kan? Nah, misalkan gitu. Tapi coba sekali-kali kita ngetes. Ya, rasa lapar yang kita rasa, ya Allah ini lapar kayak begini ya. Gimana dengan saudara saya yang nggak terjamin bisa makan hari ini apa enggak? Yang biasa punya duit tiba-tiba nggak punya duit, jangan pengen langsung cari solusi, coba nikmatin tuh nggak punya duit gimana rasanya. Ya, biar apa? Biar kita bisa melihat orang rata, biar kita bisa melihat orang sama. Kita bisa melihat orang, ya kalau ibarat kata ngelihat orang, kita ada di pucuk, ada di atas gunung, di puncak gunung, ada orang di paling bawah, nah itu orang kecil amat, gitu. Seperti halnya orang yang lagi mabsut, orang yang lagi sedang serba lancar hidupnya. Duit ada, ya, tempat tinggal nyaman, kendaraan tinggal pilih mau pakai yang mana, gitu kan. Mau makan enak, kalau nggak bisa ke tempatnya langsung tinggal pesen, gitu.
Maka coba ketika saat-saat seperti itu tuh lagi dikasih kesulitan sama Allah, coba kita gunakan momen kesulitan tersebut untuk kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita kembali, ternyata betapa banyak nikmat Allah yang banyak terlewatkan sama kita. Banyak nikmat Allah yang kita tidak syukuri. Makanya nggak heran kalau misalkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Ternyata sedikit dari hambaku yang mampu untuk bersyukur. Karena syukur bukan cuman alhamdulillah doang. Alhamdulillah nau' min anwa'i syukur, bagian kecil, cuman 1% dari rasa syukur yang sesungguhnya. Tapi makna syukur yang sesungguhnya adalah semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita, jasmaninya, rohaninya, fasilitasnya, nah, investasinya kita gunakan untuk khidmah di jalan Allah dan Rasulnya. Yang dikasih kelebihan ilmu, pakai ilmunya. Buat apa? Buat bantu orang lain semakin paham dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Yang dikasih kelebihan harta, pakai hartanya. Buat apa? Buat bantu orang-orang yang membutuhkan. Apalagi yang punya tenaga, pakai tenaganya. Buat apa? Buat manfaat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Apapun itu, ilmu yang kita milikan, ya, ilmu yang kita miliki, harta yang kita miliki, tenaga yang kita miliki. Kadang zaman sekarang nih, ya kalau ngelihat mayoritas jamaah nih, alhamdulillah udah rata-rata senior, 40 tahun ke atas lah rata-rata ya. Sekarang ini orang, kalau kita sering dengar pembahasan orang-orang di warung kopi di mana aja, sekarang yang main bangga-banggaan bukan main bangga-banggaan duit. Karena banyak-banyakan duit, orang pada susah sekarang nyari duit. Sekarang pada bangga-banggaan sehat. Ya, ente umur segitu udah ripuh amat. Saya umur segini masih gagah, masih jag-jag. Main bangga-banggaan sehat mereka. Oh, saya alhamdulillah pada detik ini nggak pernah kesentuh obat kimia, masya Allah. Dokter aja sungkem sama saya. Nah, jadi main bangga-banggaan sehat zaman sekarang tuh. Karena apa? Ya karena ada orang yang lebih muda dari dia ternyata lebih ripuh, lebih ringkih badannya, lebih gampang sakit dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sehingga ilmu yang kita miliki, harta yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, jangan kita kira kalau memang kita merasa ini semua nih sudah mumpuni, sudah banyak, tenaga masya Allah, ya, harta lah insya Allah buat hidup 10 tahun mah nggak bakal kurang misalkan. Nah, terus apa? Ilmu, wah kayaknya nggak ada yang lebih alim dari saya misalkan begitu. Ingat kata Allah Ta'ala, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di setiap ada orang yang berilmu, pasti ada yang lebih berilmu lagi. Ada yang merasa kaya, di atas orang kaya pasti ada yang lebih kaya. Di atas orang yang merasa sehat pasti ada yang lebih sehat. Terus kalau begitu, apa manfaat kita membangga-banggakan yang kita miliki tadi? Ya, apa manfaat kita menganggap itu semua menjadi penyebab kita menyombongkan diri, menganggap orang lain rendah? Maka tidak ada manfaatnya. Ya, sehingga dari apa yang disampaikan oleh Sayyidil Habib Umar ataupun oleh Al-Imam Al-Haddad, jadi masalah apapun, ayo dah. Ya, masalah kita nggak bisa cegah. Kadang kita menjaga diri dari masalah, anak kita bikin masalah. Kadang kita menjaga diri dari masalah, bini kita bikin masalah. Kadang kita menjaga dari masalah, keluarga kita bikin masalah. Ya, orang-orang terdekat kita jadi bikin masalah. Jadi apa yang harus kita lakukan bukan bagaimana menghindari masalah, tapi bagaimana menghadapi masalah tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu sering kita sampaikan ya di majelis ini. Mungkin udah sampai hafal ayat tersebut. Cuman tinggal kita bagaimana mengamalkan. Sehingga makna tawakal, makna taat, makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah gimana caranya sih biar kita mendapatkan iman yang sempurna? Bagaimana caranya bisa kita taat dengan sempurna? Husnul mutaba'ah. Kita mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW sebaik mungkin. Ya. Pengen tahu gimana Nabi menghadapi masalah?
Maka sering-sering baca perjalanan hidup beliau. Ya, bukan nontonin artis YouTube. Artis YouTube ditonton, ya udah, nggak doyan dia sama makan tempe tahu lagi, udah pengennya ayam terus. Ya, karena perbandingan level hidupnya udah pasti berbeda. Maka kalau kita hadapi dengan penuh kesabaran seperti yang disampaikan guru kita tadi, ya coba yang rata-rata orang rasain lapar dah, gitu kan. Semua orang pasti lapar. Tadi aja diisi nasi uduk sama gemblong, saya selesai ngomong juga udah lapar lagi, gitu kan. Coba rasa laparnya kan kudu ya nyampe rumah nih lewatin sayur lontong boleh juga tuh, gitu. Nah coba sekali-kali ditunda. Kapan dihilangin rasa lapar? Sore misalnya. Biar apa? Biar kita merasakan betapa banyak hal yang kita lewati dari makna syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di antara penyebab kita mampu menghadapi setiap masalah yang Allah berikan sebagai penutup adalah bagaimana caranya kita mengembalikan hak-hak orang yang kita zalimi. Ya, zalim bukan hanya tentang mengambil paksa. Zalim bukan hanya tentang mengambil barang orang lain tanpa izin, atau kita menggunakan kelebihan kita untuk menindas orang yang lebih lemah dari kita. Termasuk makna zalim terkadang adalah ketika kita menyinggung perasaan orang lain, kita nggak ngerasa. Ya, berapa banyak kita hidup nih, ada yang 35 tahun, 40, 50, umurnya 60 tahun, udah hidup sekian lama, kenal banyak orang, gitu kan. Pasti ada aja tuh orang-orang yang kita nggak sengaja, entah dengan perilaku kita, entah dengan sikap kita, entah dengan perkataan kita, ya kita menyinggung, menyakiti hati mereka, ya melukai perasaan mereka. Kitanya mah nggak sadar, kita mah hahaha aja, senang-senang aja. Tapi yang kita sakitin hatinya, dia frustasi, dia nggak bisa berkembang, dia putus asa dengan hidupnya, nggak bisa menjalani hidupnya dengan baik. Kenapa? Karena kelakuan kita, dan kita yang melakukannya tidak sadar. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab kita kenapa tidak mampu menghadapi masalah kita dengan baik. Mau solusinya? Gimana caranya? Anggaplah bahasa simpelnya, gimana caranya kita minta maaf sama orang-orang yang semasa hidup kita zolimi, bahkan kita nggak merasakan, bahkan kita lupa menzolimi mereka, bahkan kita nggak ngeh, perasaan saya biasa-biasa aja dah, perasaan saya baik-baik aja dah, tapi orang tersebut merasa hatinya dilukai, kita nggak ngerasa. Apa solusinya? Maka insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Ya kalau nggak gitu nggak seru, ya nggak seru, harus kayak sinetron bersambung ya. Jangan kalah sama tersanjung. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Tidak kita bubar dari majelis ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah tutup segala aib kekurangan kita. Allah mudahkan segala urusan hajat dunia akhirat kita. Insya